fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. One Piece manga chapter 1053. Bisa dikatakan chapter ini chapter terakhir sebelum hiatus karena Oda Sensei mengatakan dia akan berlibur terlebih dahulu selama 1 bulan. Karena itu kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Di video sebelumnya saya sudah bahas video singkat yang memperlihatkan kekacauan yang ada di Marijoa. Karena ternyata banyak yang tidak ingin pertarungan dan kemenangan Luffy itu diberitakan. Terlihat di sini para petinggi kaget bukan main dan meminta foto Luffy tidak ditampilkan dan tidak boleh dipublikasikan. Selain itu harus disingkirkan marga di namanya. Kita tahu memang klan Di ini adalah salah satu klan yang masih misterius dan dianggap sebagai klan yang bisa mengubah tatanan dunia. Karena itulah pemerintahan dunia sangat mewaspadai keberadaan klan Di. Akhirnya terungkap jika ternyata foto Luffy yang ada di mode Gear 5 itu didapat dari anggota CP0 yang bernama Guernica. Dan entah kenapa tiba-tiba Morgan yang merupakan pemimpin dari World Economic Journal mendapatkan foto tersebut dan kemudian menyebarkannya. Walaupun dia sudah ditekan oleh pemerintah dunia untuk tidak menyebarkan dengan lebih luas lagi, tapi dia menolak. Karena informasi ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri, apalagi dua Yonko yang selama ini dikenal begitu berkuasa pada akhirnya bisa ditumbangkan. Tentunya seluruh dunia ingin tahu tentang keberhasilan dari Luffy dan teman-temannya menumbangkan Yonko. Morgan terlihat begitu semangat karena di mata dia, Yonko Kaido dan Big Mom adalah musuh yang seharusnya hampir mustahil bisa dikalahkan dan mereka sudah puluhan tahun menguasai lautan. Bahkan pemerintahan dunia sekalipun tidak berani mencolek mereka. Di sisi lain, Apu mencari-cari keberadaan Kid dan dia pun membawa selebaran yang berisi bounty terbaru dari Kid, Law, dan juga Luffy. Terungkap di sini jika nilai bounty mereka sekarang sama, yaitu Monkey D. Luffy 3 juta, begitupun dengan Trafalgar Law dan Eustace Captain Kid. Dan di sini kalau kita lihat dari bounty tersebut, Luffy sekarang sudah berada di atas level Marshal the Teach. Karena Kurohige atau Marshal the Teach, bounty-nya sekitar 2,4 miliar. Ketika Apu sedang mencari keberadaan Kid, Lau memberitahukan sepertinya Kid sedang berada di ibu kota bunga bersama dengan Luffy. Dan di istana hanya terlihat Jinbe dan salah satu petinggi yang ada di Wano yang sedang menunggu shogun yang terbaru yaitu Momonosuke dan juga Luffy untuk datang. Di sini terlihat makanan yang dihidangkan begitu mewah dan juga merupakan makanan terbaik yang ada di Wano. Ternyata kita bisa melihat Luffy dan juga teman-temannya sedang berpesta ria di sekitar Istana Bunga bersama juga dengan Hiyori yang menghibur mereka dengan suaranya yang sangat indah. Sedangkan di ruang bawah tanah di Istana Bunga, Nico Robin sedang melihat berbagai boneka yang dibuat oleh Tenguyama Hitetsu. Dia begitu tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Tenguyama tersebut. Tiba-tiba Tenguyama datang dan mengatakan jika ini adalah koleksinya, dan Robin pun penasaran kenapa Tenguyama Hitetsu bisa menggunakan ruangan di bawah tanah Istana Bunga ini untuk melakukan hobinya. Karena harusnya ruangan di bawah tanah ini adalah milik khusus dari para shogun. Tenguyama mengatakan jika di tempat itulah dia ditahan selama beberapa tahun. Nico Robin pun curiga, kenapa dia bisa ditahan? Siapa dia sebenarnya? Dan bukankah sebenarnya Tenguyama Hitetsu ini adalah pembuat pedang? Di sini Tenguyama mengatakan jika dia memang bisa membuat pedang dan salah satu yang pembuat pedang terbaik yang ada di Wano. Tapi itu hanyalah sekedar hobi, karena saat itu dia sudah lelah dengan politik. Akhirnya Tenguyama pun memutuskan untuk membuka identitas yang sebenarnya. Ketika topengnya terbuka, dia pun memperkenalkan diri, di mana namanya adalah Kozuki Sukiyaki, yang merupakan ayah dari Kozuki Oden, dan merupakan shogun terdahulu sebelum dikuasai oleh Kurozumi Orochi. Nico Robin pun menanyakan apakah Momonosuke sudah tahu tentang kakeknya ini yang masih hidup. Lalu kemudian Sukiyaki hanya mengatakan, aku tidak berniat untuk memberitahunya. Mungkin beberapa pengikutnya ada yang sudah mengetahui. Itu semua karena Sukiyaki merasa jika dialah penyebab utama Orochi naik tahta menjadi shogun. Jadi tentu saja dia tidak merasa pantas untuk memberitahu semuanya. Sukiyaki juga menjelaskan saat itu dia dalam kondisi sekarat dan dilepaskan oleh Orochi. Dan ketika mengetahui Odin telah mati, dia pun berpikir untuk membunuh dirinya sendiri. Tapi kemudian dia membatalkan niatnya itu. Robin pun kemudian menanyakan satu hal,
di mana dia mencurigai jika senjata kuno Pluton itu ada di negeri Wano. Dia mengatakan dia membaca poneglyph yang ada di kerajaan Arabasta, dan di poneglyph itu disebutkan jika senjata Pluton ada di negeri Wano. Sukiyaki hanya menjawab mungkin memang ada. Lalu Shin kemudian berpindah ke Udon, bekas penjara tambang, di mana di situ para anggota bajak laut Kaido masih tersisa di sana. Dan ternyata sudah ada Admiral Ryokugyo yang ada di sana, sedang menyerap seluruh energi kehidupan mereka dan membuat mereka mati satu persatu. Bahkan di sini kita bisa melihat King dan juga Queen menjadi salah satu yang diserap energi kehidupannya. Queen sempat berkomentar jika dia tidak mau menjadi kurus, tapi kemudian dia dihajar oleh Ryokugyo atau Green Bull dan mengatakan untuk tetap diam, karena di posisinya dia tidak diizinkan untuk kalah melawan komandan seperti King dan Queen. Ryokugyo pun mengatakan jika Angkatan Laut tidak punya kekuatan tambahan untuk membereskan mereka, sehingga keberadaan Luffy dan juga sekutunya menguntungkan bagi Angkatan Laut untuk bisa mengalahkan mereka tanpa harus repot-repot datang ke Wano. Terlihat sekali Ryokugyo terus menghisap energi kehidupan dari semua yang ada di sana, termasuk bahkan dia menghisap juga sake yang tersisa di drum yang sebelumnya akan diminum oleh Queen. Di sini Ryokugyo sempat sedikit protes karena sakenya katanya belum terlalu matang. Ryokugyo pun akhirnya menghubungi Angkatan Laut dan dia meminta dikirim kapal perang ke sana. Permintaannya ini sedikit membuat semua orang kaget yang ada di telepon, karena kondisi sekarang Wano sedang dalam keadaan perubahan yang begitu drastis, dan adanya Luffy, Law, dan Kid tentunya akan jadi masalah yang sangat besar bagi Angkatan Laut untuk menyerang Wano. Tapi Ryokugyo tetap memaksa agar kapal perang tersebut tetap dibawa ke Wano, dan dia juga meminta agar hal ini tidak diberitahukan kepada Sakazuki karena dia ingin memberikan semacam surprise kepadanya. Setelah pengumuman nilai bounty dan juga Yonko yang baru, di sini Sakazuki pun memutuskan untuk menyerang langsung Luffy. Dia mengatakan jika pastinya Sakazuki akan memuji dirinya jika dia berhasil membawa kepala Luffy. Ini berarti pertanda Ryokugyo akan langsung datang ke ibu kota bunga dan menemui Luffy secara langsung. Walaupun Ryokugyo tahu jika Luffy sekarang sudah dianggap menjadi salah satu Yonko, dan fakta jika Luffy ternyata lebih kuat daripada Kaido, Ryokugyo masih ingin mencoba menjajal kekuatan dari Luffy. Ada hal yang menguntungkan dari kedatangan Ryokugyo sendiri. Setelah dia menghisap seluruh energi kehidupan dari King dan Queen dan pasukan mereka, dia pun menumbuhkan tanaman di sekelilingnya, dan itu menjadi keuntungan bagi Wano yang sangat gersang. Lalu kita akan melihat bagaimana masing-masing Yonko sekarang sudah memiliki gelar, di mana kita sudah tahu dua di antaranya, yaitu Rambut Merah atau Red Hair Shanks, lalu kemudian juga Blackbird Teach. Yang dua lagi adalah Straw Hat Luffy dan The Bombastic Clown Buggy. Kedatangan Ryokugyo ke Istana Bunga apakah menjadi pertanda pertarungan lanjutan antara Admiral itu melawan Luffy? Kita tunggu saja nanti di One Piece Manga Chapter 1054. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Developers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Developers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang.
Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja. Tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!